Daryl menunggu di samping toilet sampai akhirnya sosok perempuan itu keluar. Daryl pun segera menarik tangannya dan mendorong pundak perempuan itu hingga menempel di dinding dekat toilet. Ada seringai di wajah Daryl sambil netranya menatap lekat perempuan itu. "Ngapain di sini?" "Daryl?" Farah terbelalak tak percaya. Laki-laki yang tiba-tiba saja menarik tangannya dan menekan kedua pundaknya ini adalah sosok yang sangat ia kenal. Dan sudah 3 hari ini menghilang tak ada kabar. Aku, kamu sama siapa?" Sungut Daryl lagi. "Aku, sama, sudah pernah aku bilang kan, aku gak suka lihat kamu sama laki-laki lain, selama kita masih berhubungan." Farah terdiam tak bisa berkata. Ini memang kesalahannya. "Kenapa kamu malah minum kopi berdua sama laki-laki itu?" Napas Daryl tampak memburu. Ada emosi di setiap kata-kata yang ia lontarkan kepada Farah. "Maaf," saut Farah lirih sambil menunduk. "Aku cuma berteman dengan dia, gak lebih dari itu." "Kenapa harus dengan dia?" bentak Daryl. Farah ketakutan. Baru kali ini Daryl begini padanya. Sangat menyiratkan kemarahan yang jelas di wajah pemuda itu. "Kamu menghilang selama 3 hari ini, jadi aku pikir..." "Apa?" "Kamu pikir aku gak akan tahu kalau kamu pergi dengan dia?" "Hah? Aku sudah pernah bilang, jangan dekat dengan dia lagi. Kenapa kamu gak mau denger sih?" Makin tersulut rasa emosi Daryl saat mengingat bagaimana tadi Farah tampak mengobrol sambil tertawa dengan Aryon. Daryl lantas menarik paksa tangan Farah, mengajaknya keluar dari kedai melewati pintu samping. Ia tetap menarik tangan Farah hingga sampai di parkiran mobil rumah sakit, dan memaksa Farah untuk masuk ke dalam mobil Daryl. Masih jelas emosi di wajah Daryl sementara Farah hanya tetap menunduk tak berani menoleh ke arah Daryl yang kini telah duduk di sebelahnya, di kursi kemudi. Daryl berkali-kali membanting tangannya di setir mobil, menandakan emosi yang meluap terhadap Farah. Tak habis pikir kalau Farah tak mau mendengar apa yang Daryl minta sebelumnya untuk tidak berhubungan dengan laki-laki manapun. "Jelasin ke aku, kenapa kalian bisa pergi berdua?" Nada suara Daryl meninggi dan bergetar. "Itu, karena kita nggak sengaja aja ketemu. Cuma minum kopi dan ngobrol. Nggak ada yang lebih kok," jawab Farah berusaha setenang mungkin. Dan tentunya tak berani mengatakan bagaimana cerita sesungguhnya pada Daryl. "Apa kamu sering ketemu dengan dia diam-diam begini?" Selidik Daryl masih curiga. "Enggak," Farah menggelengkan kepalanya. "Ini cuma kebetulan aja." Daryl tampak mengatur napasnya. Perlahan ia mencoba memejamkan mata sesaat, berusaha untuk meredam emosinya. Setelah sedikit tenang, ia lalu meraih tangan Farah dan digenggamnya dengan erat. "Maaf, aku tadi sedikit emosi," ucap Daryl pelan. Farah menganggukkan kepalanya pelan. "Maaf karena aku juga yang salah." Tak berselang lama gawai Farah berbunyi, tanda panggilan telepon masuk. Farah meraih gawainya lalu melirik nama si penelepon. Dari Aryon. "Siapa?" tanya Daryl. Ia pun melirik ke gawai yang dipegang oleh Farah tersebut. "Laki-laki itu kan?" selidiknya. Farah mengangguk. "Angkat, bilang sama dia kalau kamu sudah pulang duluan," perintah Daryl. Iya." Farah pun segera menerima panggilan telepon masuk dari Aryon itu. "Halo," sapa Farah. "Kamu di mana, Farah?" tanya Aryon di seberang telepon. Aku balik duluan, Ar. Maaf tidak memberitahumu. Tadi terburu-buru, jadi aku kembali ke toko lebih dulu," jelas Farah.
Oh, syukurlah kalau kamu kembali ke toko. Aku khawatir karena kamu ternyata tidak ada di toilet. Ah, maaf lupa memberitahumu. Nggak masalah. Nanti lain kali kita ngopi bareng lagi. Mungkin kalau kamu sedang tidak sibuk, tawar Arion. Oh, oke, sudah dulu ya. Bye. Segera saja Farah menyudahi panggilan telepon tersebut dan menatap sedikit takut ke arah Daryl. Dia mau ajak kamu pergi lagi kan? Tebak Daryl. Walaupun panggilan telepon tadi tidak di loudspeaker, tapi jelas Daryl sudah bisa menebak situasi selanjutnya. Iya, tapi nanti aku tolak, jawab Farah. Daryl tampak menyenderkan punggungnya di jok mobil. Matanya menatap lurus ke depan. Apa kamu masih marah? Maaf kalau sudah buat kamu marah, ucap Farah kemudian. Iya, aku tadi sangat marah waktu lihat kamu dengan dia. Kenapa harus dengan dia? Hah? Farah menatap lekat ke arah Daryl, merasa ada sesuatu yang aneh. Apa kamu kenal dengan dia? Tanya Farah. Daryl terdiam tak menjawab. Kamu kenal? Lagi Farah menyelidik. Pasti ada sebab kenapa kamu semarah tadi. Karena sebelumnya juga aku cuma minum kopi dengan dia, dan kamu juga melarangku. Daryl menarik napasnya perlahan, dan menghembuskannya juga dengan pelan. Iya, aku kenal. Farah tertegun. Rupanya apa yang dipikirkan oleh Farah itu benar. Daryl pasti mengenal Arion. Jadi benar kalau kamu kenal dengan Arion. Di mana? Apa dia teman kamu? Farah penasaran dan ingin segera tahu. Dia pacar Jessie, jawab Daryl. Kembali Farah tertegun, berusaha mencerna kata-kata singkat Daryl barusan. Pacar Jessie? Maksud kamu apa? Bukannya Jessie itu tunangan kamu? Dahi Farah mengernyit tak paham. Jessie tunanganku, dan laki-laki tadi adalah pacarnya yang sudah 3 tahun bersamanya. Terang Daryl lagi. 3 tahun? Bukannya Arion itu sopirnya? Farah tak melanjutkan lagi kata-katanya. Ia seperti mengumpulkan potongan-potongan puzzle informasi yang sering ia dengarkan dari Arion. Barulah Farah tersadar kalau Arion sering curhat masalah pacarnya yang dijodohkan. Dan belakangan ini Arion memang sakit hati akibat kejadian itu. Kalau Farah ingat-ingat lagi, Daryl memang sempat mengatakan akan segera menikah dengan Jessie. Dan entah mengapa saat itu juga, memori ingatan Farah berkembang ke saat Farah melihat-lihat tas branded di mall. Ia bertemu dengan sepasang kekasih yang tampak mesra. Betul, itu Farah dan Arion. Pantas saja melihat wajah Jessie dan Arion, rasanya tidak asing. Karena sebelumnya mereka memang pernah bertemu. Farah pun langsung bisa menarik kesimpulan. Jadi benar kalau pacar Arion yang katanya dijodohkan itu adalah Jessie? Tanya Farah. Farah cukup kaget mendengar kenyataan ini. Jessie dan Arion sudah berpacaran selama 2 tahun, sebelum akhirnya aku dan Jessie dijodohkan. Anehnya, Jessie malah menolak perjodohan kita, padahal dia sendiri sudah memiliki pacar. Entah apa yang ada di pikiran Jessie dan Arion. Aku pikir mereka akan putus dengan mudah. Nyatanya mereka tetap berhubungan sampai setahun belakangan ini. Jadi ini alasan kamu menjadikanku perempuan simpanan kamu. Karena Jessie pun sebenarnya diam-diam menjalin hubungan di belakangmu. Daryl mengangguk, lalu menghela napasnya berat. Aku tidak tahu apakah aku ini orang ketiga di hubungan mereka. Harusnya Jessie sejak awal menolak perjodohan ini kalau memang dia sudah memiliki pacar yang setia. Bukan malah menerima aku masuk ke kehidupan dia dan membuat aku jatuh cinta sama dia. Sementara dia sendiri tetap bersama Arion yang mungkin intensitas bertemunya lebih sering akibat Arion dipergunakan sebagai sopir pribadinya. Kenapa kamu masih bertahan dengan Jessie kalau sudah tahu dia main belakang denganmu? Tanya Farah. Karena dia sudah buat aku jatuh cinta sungguhan dengan dia. Apapun yang aku inginkan harus aku dapatkan. Jelas Daryl.